Rapimprov ke-15 DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat dan Pemuda Sumbar digelar di Tua Pejan, Mentawai di Bumi Sikere, Rabu tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021. Ketua DPP KNPI Bung Niur Fajri hadir dan mengatakan siapapun pengganti Fadli Amran ke depan harus punya seperti yang dimiliki Fadli Amran. Bung Fadli Amran itu sosok yang membuktikan analisa saya dulu saat jadi aktivis di HMI. Pemuda ke depan itu tidak mengandalkan senior dan pola olah-olah lagi. Itu pasti kalah dengan 3 kemapanan dimiliki pemuda kekinian, ujar Fajri. KNPI tidak era lagi menjadi pemeras lewat proposal ke pemerintahan, tapi KNPI itu adalah mitra strategis semua elemen. Ketua DPP KNPI Nur Fajri dalam kata sambutan yang menyebut Fadli Amran itu imam. Ya, Bung Fadli adalah imam pemuda Sumatera Barat, ujar Fajri. Fajri mengatakan Fadli Amran tokoh muda yang menjawab tuntunan zaman. Pemuda harus ingat, tuntutan zaman kini adalah tidak lagi label OKP saja, tapi harus punya kemapanan intelektual, kemapanan ekonomi, dan kemapanan jaringan, ujar Fajri. OKP ke depan harus berubah jaringan lagi, andalkan senior dan olah-olah. Jika modal seperti itu, pemuda kekinian pasti kalah oleh pemuda yang punya 3 kemapanan tadi. Kunci mendapatkan 3 kemapanan itu adalah silaturahmi, ujar Fajri. Sehingga itu Rapimprov hari ini akan membahas persiapan musnah KNPI, ujungnya adalah mencari sosok imam pemuda Sumbar Fadli Amran. Silakan dan pastikan calon pengganti Bung Fadli Amran punya 3 kemapanan tadi. Selamat Rapimprov KNPI Sumatera Barat yang ke-15. Saya bangga karena digelar di negeri yang belum pernah saya kunjungi, ujar Fajri. Sementara itu Bung Fadli Amran dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan selama 3 tahun belakang telah bersama-sama menggerakkan organisasi DPD KNPI Pemuda Sumatera Barat. Ia mengharapkan kedepannya dalam Rapim ini dapat menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi untuk musda ke depan. Sebagai tuan rumah, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet menyampaikan terima kasih banyak kepada pemuda Sumbar yang telah memilih Mentawai sebagai tuan rumah Rapimprov Pemuda DPD KNPI Sumatera Barat. Ia menyampaikan kepada seluruh DPD KNPI Sumatera Barat dan pemuda Sumbar yang hadir untuk dapat mengekspor dan mempromosikan wisata Sumbar yang ada di Kepulauan Mentawai ini. Para Rapimprov DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat yang digelar pada tanggal 25 hingga 27 Agustus 2021 memutuskan 4 kota kabupaten calon tuan rumah musda ke-15 DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Bukit Tinggi, Kota Priaman, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Ketua DPD KNPI Pasaman Barat Tri Tegar Marduri didampingi sekretaris dan bendahara menyampaikan kesediaan dan kesiapan untuk tuan rumah musda Prof ke-15 DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat yang akan diselenggarakan pada awal November. Dan juga demikian dengan Ketua DPD KNPI Pariaman, Kota Priaman, dan Kota Padang beserta Kota Bukit Tinggi juga hal yang sama disampaikan, siap menjadi tuan rumah untuk mensukseskan musda Prof atau musda Provinsi ke-15 DPD KNPI Sumbar. Sementara itu DPD KNPI Kepulauan Mentawai Ardimen mengatakan hal ini sangat luar biasa bagi kami bahwasanya Rapimprov DPD KNPI yang ke-15 diadakan di Kepulauan Mentawai, dan kami berharap semua kegiatan yang berlangsung memberikan keputusan yang baik dan mendapatkan hasil yang baik pula buat DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat, dan kami mengucapkan terima kasih sudah memilih Kepulauan Mentawai dalam acara Rapimprov yang ke-15 DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat. Dan beliau berharap juga semoga bisa seluruh kaum pemuda dan gaulan muda untuk bisa mengekspor dan memberikan informasi terhadap pariwisata yang ada di Kepulauan Mentawai. Kita hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang baru dilantik 2 hari yang lalu, Pak ya.
Dan yang terhormat juga Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang di Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali, Ketua. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak kita dari Forkopimda. Mohon izin Pak, ada Bapak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dalanal, Pak Kakansar. Selamat datang Pak di acara Rapimurda kami, pembukaan. Dan sama-sama kita hormati juga ada Pak Sekda. KNPI kami mengabdi, melalui KNPI kami berjanji, satu nafas. Selamat ulang tahun KNPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Izin dari Padang. Semangat untuk Rapimurda. Kalau nggak ada Riak Gelombang, bukan ke Mentawai namanya. Persona. Selamat datang DPP dan seluruh peserta Rapimurda di bumi sekiri. Ane Loita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Dari DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat dan juga teman-teman DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Mentawai, kami satu panitia dalam satu kolaborasi untuk negeri. Jadi kali sinergisitas kepanitiaan itu antara KNPI Sumatera Barat dengan KNPI Kabupaten Kepulauan Mentawai. Agar lebih semangat, walaupun di luar hujan, kita coba semangatkan semangat pemuda pada siang hari ini. Ketika saya sebut pemuda, jawabannya maju. Ketika saya sebut siapa kita, Indonesia, NKRI, harga mati, KNPI, satu nafas. Ya, kita coba. Pemuda, maju. Oh, siapa kita? Indonesia, NKRI, harga mati, KNPI, satu nafas. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kami atau saya masih proses di HMI. Begitu saya HMI Pak Bupati, saya mantan kader HMI. Karena kalau udah bukan kader alumni, saya ingat bahwa nanti akan ada di mana ada anak muda, pintar, mapan secara ekonomi, mapan secara intelektual, mapan secara jaringan, tapi itu tidak berasal dari organisasi Cipayu atau bukan dari organisasi kami. Yang misalnya saya HMI, ini ada Bu Manzur, GMKI, terus ada yang lain. Dan ternyata betul, tantangan zaman sekarang tidak lagi dilihat dari mana Anda berasal, dari organisasi mana Anda berasal, entah ada dari HMI, PMI, GMNI, GMKI, PMI, atau yang lain sebagainya, bukan itu lihatnya. Tapi kemapanan secara intelektual, kemapanan kedewasaan ekonomi, dan kemapanan secara jaringan. Ternyata modal kita menjadi aktivis, itu karena tidak seimbang sejalan dengan kemapanan intelektual, kemapanan ekonomi, dan kemapanan jaringan. Kita merasa bahwa kita besar karena alumni kita besar semua. Ternyata ada juga yang nggak butuh label organisasi seperti kita berjibaku. Dia hanya butuh kepintaran atau kata lainnya keprofesionalitasan. Di sini mungkin ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim yang mungkin dari Akpol, dari Akmil ya. Itu adalah orang-orang yang terbaik di SMA-nya, sudah punya ranking, dia punya kemampuan intelektual, akademik, mereka punya mental dan sebagainya, dan jadilah tertinggi di Polri, di TNI. Itu terdiri terlatih, cuma dua hal, mental tahunan. Ternyata zaman itu sekarang dijawab oleh kader-kader tersebut. Mereka bukan karena mereka punya uang, bukan. Uang banyak, belum tentu dia bisa beli idealismenya aktivis, betul gak? Betul. Tapi silaturahmi yang harus dikuati. Artinya apa, saya tadi buka seperti itu, saya ingin besar. Siapapun nanti imam yang akan menggantikan Bung Fadli Amran menjadi imam pemuda di Sumatera Barat, dia harus yang orang tiga hal tadi. Dia mapan secara intelektual atau akademiknya, mapan secara ekonomi, dan mapan secara jaringan. Jaringan dari mana? Silaturahmi. Ekonomi dari mana? Silaturahmi. Intelektual dari mana? Silaturahmi. Yang terhormat DPP KNPI beserta rombongan, selamat datang di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pak Ketua.
yang terhormat DPD KNPI Sumatera Barat beserta rombongan yang datang ke Mentawai. Terima kasih banyak kehadirannya pimpinan OPD yang hadir bersama kita dan senior-senior KNPI, Bang Jul beserta Ibu dan para senior-senior yang lain. Saya dulu di KNPI tidak terlalu lama karena kami waktu itu Mentawai masih dulu lah, kira-kira gitu. Mohon maaf Pak Ketua DPD Sumatera Barat, kemarin saya memberanikan diri menelepon salah satu kader KNPI Sumatera Barat, itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat. Jadi saya telepon, gimana tidak datang ke sini? Wah, saya tak tahu nih. Jadi mohon maaf, saya bukan apa ya. Karena kita langsung, kalau KNPI saya langsung temu kawan. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati, teman-teman, adik-adik, rekan-rekan, pengurus DPD KNPI Kabupaten Kota seluruh Sumatera Barat dan pimpinan OKP. Selamat datang di Kabupaten Pulau Mentawai. Saya senang sekali, bangga sekali pengurus KNPI Pusat, DPP KNPI Pusat bisa datang ke Mentawai. Tentu juga kegiatan ini merupakan sejarah bagi kita. Baru pertama kali ini DPD KNPI Sumatera Barat menggagas kegiatan di Mentawai, dan ini terjadi di masanya Pak Ketua Pak Wali Kota Padang Panjang. Ini luar biasa. Bagi kami adalah sangat membantu untuk pariwisata, untuk pengembangan dan promosi daerah. Terima kasih banyak kepada KNPI. Gimana Bung tanggapan Bung tentang kegiatan yang dilaksanakan di Mentawai? Saya rasa sangat luar biasa persiapan yang dilakukan oleh panitia lokal KNPI Mentawai dan juga kepada ketua panitia yang sudah menyelenggarakan ini, dan tentunya ini kita harapkan menjadi pengalaman berkesan bagi seluruh OKP, DPD dan juga senior-senior yang kita undang untuk hadir di sini, bahwasanya Mentawai adalah bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Harapan Bung terhadap kegiatan hari ini? Mudah-mudahan bisa melahirkan kebijakan-kebijakan dan juga bisa melahirkan ketentuan untuk pelaksanaan musda kita menjelang musda kita, dan kita berharap jalannya perencanaan dan juga jalannya menjelang musda ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dilaksanakannya Rapimporda ke-15 DPD KNPI Sumatera Mentawai, tentu kami sebagai tuan rumah menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami di Mentawai. Tentu ini menjadi momentum bagaimana teman-teman pemuda di Mentawai juga bisa meningkatkan gairahnya, meningkatkan animonya terhadap berorganisasi terutama di KNPI. Nah, itu juga harapan-harapan kita ke depan dengan dilaksanakannya Rapimporda kita di Mentawai. Tentu teman-teman yang belum pernah datang ke Mentawai itu bisa melihat situasi Mentawai itu yang sesungguhnya secara nyata. Artinya Mentawai ini boleh terbuka dengan siapapun, dan pesona Mentawai itu pesona yang sangat indah, tidak seperti yang dikatakan di luar. Mungkin ya sebagai orang ada yang mengatakan Mentawai itu mungkin syarat dengan gempa atau segala macam, tapi Mentawai itu sejatinya bukan seperti itu. Artinya tentu harapan kita juga ke depan melalui Rapimporda ini juga, ini tentu menjadi cikal bakal tentunya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan DPD KNPI Sumbar yang ke depan. Harapannya gitu? Harapan untuk di Rapimporda ini, ya harapan kita tentu Rapimporda boleh berjalan dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Artinya ini menjadi kesepakatan kita bersama dan mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik.